Dan jika janji tersebut dilanggar, hal ini dapat membahayakan si majikan dan berujung pada kematian. Halo semua, selamat datang lagi di channel Cerita Ara. Kali ini aku akan menceritakan tentang legenda makhluk menakutkan yang dipercaya di Bali. Legenda makhluk menakutkan yang pertama adalah Memedi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, Memedi dikenal dengan nama Engkebang Memedi. Engkebang Memedi artinya disembunyikan oleh Memedi. Memedi merupakan makhluk halus yang dipercaya di Bali, di mana makhluk ini dipercaya mendiami semak-semak, pohon besar atau batu besar. Makhluk ini senang bermain dengan anak-anak, di mana anak tersebut akan disembunyikan sehingga tidak dapat ditemukan. Untuk menemukan anak yang disembunyikan oleh Memedi Engkebang ini, biasanya warga akan beramai-ramai menabuhkan alat musik sehingga anak yang disembunyikan oleh Memedi dapat dikembalikan. Penampakan makhluk ini, rambutnya berwarna merah seperti api dan kulitnya menyala merah. Next adalah Bakis Botong. Ia menampakkan diri dengan wujud manusia kerdil atau kate, berkepala gundul dan berkulit putih pucat. Kurang lebih wujudnya seperti tuyul dan suka tinggal di rumah kosong tidak berpenghuni. Bila ada yang tahu cerita tentang ini, bisa komen. Next, Leak. Dalam mitologi Bali, Leak artinya penyihir jahat. Leak hanya bisa dilihat pada malam hari oleh dukun pemburu leak. Di siang hari, dia tampak seperti manusia biasa. Sedangkan pada malam hari, dia berada di kuburan untuk mencari organ-organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan. Leak di Bali kerap diidentikan dengan perilaku jahat dan para penganut ajaran kiri atau pengiwah, yakni berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepala tersebut. Leak dikatakan dapat terbang mencari wanita hamil untuk kemudian menghisap darah bayi yang masih ada di dalam kandungan. Menurut kepercayaan orang Bali, Leak adalah manusia biasa yang mempraktikkan sihir jahat dan membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Dikatakan juga bahwa Leak dapat merubah tubuhnya menjadi babi atau bola api. Sedangkan bentuk Leak yang sesungguhnya memiliki lidah yang terurai panjang dan gigi yang sangat tajam. Beberapa orang mengatakan bahwa sihir Leak hanya berfungsi di Pulau Bali saja, sehingga Leak hanya bisa ditemukan di Bali. Komen di bawah. Next, Celuluk. Celuluk juga biasa disebut dengan Leak Gundul. Hantu jenis ini merupakan hantu jadi-jadian dengan wujud yang sangat menyeramkan. Ia memiliki rambut yang panjang, lebat, dan botak pada bagian depan. Payudaranya sangat besar, bertaring, dengan mata membelalak. Next adalah
Kemangmang. Kemangmang atau ada juga yang menyebut kumangmang merupakan makhluk halus yang hanya terdiri dari kepala dengan rambut menyala. Ia tidak memiliki badan atau tangan maupun kaki. Bentuk kepalanya pun bolong seperti kelapa yang digigit tupai. Makhluk ini suka mengganggu warga yang memiliki hasil panen. Ia tinggal di tegalan dan semak-semak dan berjalan menggelinding. Komen di bawah. Next, Gregek Tunggek. Hantu ini suka tinggal di tempat yang sepi dan menyerupai kuntilanak atau sundel bolong. Makhluk ini suka bermain dengan anak-anak di malam hari, tinggal di semak belukar, dekat danau, air terjun, sumur, kuburan, dan selalu muncul di malam hari. Ya mungkin seperti kuntilanak. Komen di bawah. Next, Wong Samar. Wong Samar sangat mirip dengan manusia, hanya saja tanpa lekukan pada bibir atas. Sebagaimana manusia, Wong Samar ini juga memiliki keluarga, layaknya manusia. Namun tidak dapat dilihat oleh manusia awam. Apabila berkendak, baru dia akan dapat dilihat oleh manusia. Wong Samar adalah salah satu kepercayaan masyarakat Bali yang tidak nampak oleh mata manusia. Mereka ada di dimensi lain di dunia ini dan hidup bersama kita, walaupun kita tidak dapat melihatnya. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, tetapi perkataan dan perbuatan mereka kadang-kadang terdengar dan terasa oleh kita. Seperti rasa merinding, ada suara-suara aneh, atau pintu kamar menutup dan terbuka sendiri, bayi menangis sejadi-jadinya, dan lain-lain. Perkampungan mereka pada umumnya ada di pantai, sungai, lembah, danau, atau pegunungan, seperti di Pantai Mertasari, di Pulau Nusa Dua, di daerah Pulaki, dan lainnya. Komen di bawah. Next, Gamang. Gamang biasanya tinggal di kali atau sungai. Gamang hidup terpisah dan menyendiri. Gamang merupakan makhluk halus yang fisiknya sangat buruk rupa, kotor, rambutnya panjang, dan tak terurus. Mungkin ada yang pernah mendengar cerita tentang Gamang, bisa komen di bawah. Next, dan yang terakhir adalah Brerong. Brerong merupakan tuyul versi Bali. Walaupun tidak sama dengan tuyul, namun memiliki tugas yang hampir mirip dengan tuyul. Makhluk ini biasanya dipelihara oleh seorang majikan dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan, dengan jalan mencuri uang secara gaib. Seseorang yang memelihara Brerong biasanya akan menyiapkan tumbal. Yang paling sadis, tumbalnya berupa manusia. Selain itu, sang majikan juga harus membuatkan sesajen yang lengkap dan ada perjanjian tertentu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Dan jika janji tersebut dilanggar, hal ini dapat membahayakan si majikan dan berujung pada kematian. Mungkin di daerah kamu nama makhluknya berbeda. Coba kamu bisa cerita di kolom komen di bawah. Kalau kalian suka videonya, klik like-nya. Komen bila ada masukan lain untuk Cerita Ara. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk notification supaya kalian tahu kalau aku upload video baru di Cerita Ara. Sampai ketemu lagi di Cerita Ara selanjutnya. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap produktif di rumah aja. Bye.